Dalam Al-Quran itu kan Allah mengatakan fa'amma man a'ta wattaqa. Barang siapa seseorang itu memiliki rohul a'ta, semangat berbagi, semangat memberi, wattaqa, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan bukakan baginya jalan kemudahan. Ya, siapa orang yang dia memiliki ruhul aqta, semangat berbagi, memberi, dan dia bertakwa kepada Allah dan meyakini membenarkan adanya janji surga dan pahala terbaik dari Allah, maka Allah bukakan jalan kemudahan untuknya. Tetapi sebaliknya, wa amma man bakhila, barang siapa orang itu bakhil, pelit, medit, wastagna, dan merasa cukup dengan kekayaan yang dia punya, merasa cukup dengan sumber daya yang dia miliki, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan janji surga dan pahala akhirat yang terbaik dari Allah, fasanuyassiruhu lil usra. Allah akan bukakan baginya jalan kesulitan, kesukaran. Jadi sedekah itu bikin arus cash flow kita lancar, dibukain jalannya, jadi arusnya jadi lancar. Nah, membuka jalan itu salah satunya dengan sedekah. Nah, pertanyaannya, berarti setiap orang tuh bisa dong bersedekah? Bisa. Dengan apa kita bersedekah? Dua. Yang pertama, kita bersedekah itu dengan kelebihan harta kita. Harta yang berlebih kita bisa sedekahkan. Kemudian yang kedua, dengan harta yang tak terpakai. Harta yang tak terpakai. Contoh begini, Pak. Kalau kita amati nih, kita punya baju nih di lemari baju kita, Pak. Ada berapa tumpuk kira-kira bajunya, Pak? Banyak. Yang kita pakai berapa, Pak? Ya paling 7 lah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 lah. Biar gak kelihatan, kayaknya pakaian kemarin dipakai lagi itu. 7 lah gitu. Yang tumpukan 8, 9, 10 sampai 20, Pak, itu udah gak kita sentuh-sentuh lagi tuh. Harusnya gimana? Harusnya disedekahkan. Ntar juga pas lebaran juga ada lagi kok tumpukan baru, Pak. Paham maksud saya? Jadi kita bukan berarti setiap orang tuh bisa bersedekah. Kita punya sepatu, Pak, berapa jumlah sepatu kita? Yang kita pakai sehari-hari berapa? Yang tak terpakai berapa? Maka yang tak terpakai itu disedekahkan. Ntar juga lebaran juga masuk lagi kok sepatu yang baru. Nah, sehingga sebetulnya dalam setiap perencanaan keuangan di setiap fase tadi itu memungkinkan instrumen sedekah dijalankan supaya mempermudah tadi urusan-urusan kehidupan kita, termasuk cash flow kita, itu akan lebih mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekah. Itulah mengapa dikatakan misalkan untuk wealth protection, ya, memproteksi kekayaan. Kenapa? Karena sedekah itu tolak bala. Tolak bala. Dan ternyata orang-orang di luar Islam itu menggunakan hukum kausalitas ini, Pak. Walaupun misalkan ada perusahaan, contoh perusahaan ini jual barang-barang haram gitu, dia tahu purifikasi itu penting, sehingga mereka punya dana sosial namanya, dana CSR, itu biar bisnisnya nggak rubuh, Pak, bisnisnya nggak ambruk. Dan itu hitungannya itu mesti 1/10 itu, hitungannya mesti 10%. Karena itu yang membuat mengapa bisnis mereka bisa sustain. Walaupun Pak ya, walaupun ini bisnisnya jual minuman keras gitu kan, walaupun bisnisnya bisnis diskotik gitu, tapi mereka mencadangkan 10% itu dalam rangka wealth protection, memproteksi kekayaan mereka. Makanya Hatta, mohon maaf ya, perusahaan rokok pun dia punya Sampurna Foundation.
Pasti punya tuh. Sekelas Bill Gates pasti punya dia. Foundation, yayasan-yayasan yang bergerak di bidang sosial dalam rangka apa? Memproteksi harta. Cuma kan orientasi yang berbeda. Orientasi kita bukan hanya kepentingan memproteksi harta di dunia saja, tapi juga memberikan jaminan keselamatan di akhirat. Saya kira bisa difahami Pak ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum